أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وعلمنا فهما. Alhamdulillah, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita akan mengkaji salah satu ilmu yang ada dalam ilmu-ilmu Islam yang pada saat ini kita melihat sangat kurang pengkajiannya. Padahal ini merupakan ilmu yang paling utama yang ada dalam syariat Islam. Ilmu tersebut adalah ilmu tajwid ataupun yang dikenal dengan ilmu tahsin Al-Quran. Ilmu tajwid, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bagaimana kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu, maka malaikat Jibril yang datang kepada baginda Rasulullah ketika itu langsung mengajarkan Rasulullah bagaimana cara membaca Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak buru-buru beliau, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, kata Allah kepada Rasulullah. Rasulullah ketika itu karena beliau ingin cepat memberikan dakwah, memberikan pemahaman agama kepada para sahabatnya, maka Allah menegur beliau. Apa kata Allah? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu agar kamu bisa buru-buru terhadapnya. Artinya terhadap mempelajari Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena kata Allah, sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dalam hatimu, wa Qur'anah, dan kamilah yang akan membacakan kepadamu Al-Quran tersebut. Maka setiap kali malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu membaca langsung di hadapan Jibril. Begitu juga sesudah Rasulullah menerima wahyu, beliau memanggil para sahabat. Di antara yang dipanggil itu adalah Zaid bin Thabit, merupakan orang yang paling banyak, salah seorang sahabat yang paling banyak menulis wahyu. Maka apa yang disuruh kepada Zaid bin Thabit? Apa kata Rasulullah? Zaid, ta'al, datanglah kemari, tulis ayat ini di surat ini. Kemudian sesudah beliau menulis itu, apa kata Zaid? Setiap kami sesudah menulis Al-Quran di hadapan Rasulullah, kami membaca di hadapan Rasulullah. Kalau benar, maka beliau akan bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kalau salah beliau akan memberikan kebenaran ataupun membenarkan apa yang salah yang aku baca itu. Dari sini kita bisa paham, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa membaca Al-Qur'an itu ada sistemnya. Artinya belajar Al-Qur'an itu ada caranya. Belajar Al-Qur'an itu tidak bisa kita dengar, kita putar MP3, kita putar murattal di TV-TV, kita dengar, kemudian kita ikut, tidak bisa seperti itu. Belajar Al-Quran itu adalah caranya at-talaqi wal musyafah. Bagaimana itu at-talaqi wal musyafah? Kita jumpa, kita datang dengan guru, kita datang berhadapan duduk dengan guru, dan kemudian kita lihat apa yang diucapkan oleh guru, bagaimana mulutnya diucapkan, dan guru melihat mulut kita, itu yang dinamakan dengan belajar Al-Quran. Maka tidak bisa, kalau hari ini kita masing-masing punya HP, kita buka YouTube, ataupun kita buka murattal-murattal. Sejauh mana murattal itu akan berfaedah kepada kita? Ketika kita salah dalam membaca Al-Quran, apakah murattal bisa membenarkan bacaan kita? Tentu tidak bisa.
Makanya dalam membaca Al-Quran, hadirin yang dirahmati Allah, itu ada caranya. Sebagaimana Allah memberikan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Jibril menurunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah kembali meriwayatkannya kepada para sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, sampai kepada ulama kita, sampai kepada kita hari ini. Maka hanjut, tak baca Al-Qur'annya, tak tirai-tirai hanjut. Membaca Al-Quran itu ada kaedah-kaedahnya, hadirin yang dirahmati Allah. Maka dua cara tadi yang kita sebutkan, at-talaqi yang pertama. Apa itu at-talaqi? At-talaqi itu berasal dari kata-kata liqa, artinya bertemu. Dalam membaca Al-Quran, dalam mempelajari cara membaca Al-Quran, harus ada pertemuan antara seorang guru dengan muridnya. Harus ada pertemuan antara seorang guru dengan muridnya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah adanya al-musyafahah. Apa itu al-musyafahah? Al-musyafahah itu adalah, kalau bisa kita katakan, bibir ke bibir. Itu kalau artinya. Apa arti bibir ke bibir? Artinya, setiap orang yang belajar Al-Quran, dia harus mengambil Al-Quran itu setiap huruf. Mulai daripada A, Ba, Ta, sampai dengan huruf Ya, harus dia ambil dari gurunya, dia lihat ke mulut gurunya, dan gurunya membenarkan bibir dia, artinya membenarkan ucapan yang dia ucapkan terhadap Al-Quran itu. Maka tidak bisa yang kita katakan seperti tadi, tidak bisa kita membaca Al-Quran itu kita ikut-ikutan, kita tanpa belajar. Tetap cara belajar Al-Quran at-talaqi wal musyafahah. Hadirin yang dirahmati Allah, yang sangat kita sayangkan pada hari ini adalah kita sebagai kaum muslimin, dan terjadi di lingkungan kita dan juga di semua pendidikan, di tingkat pendidikan kita, adalah bahwa belajar Al-Quran itu kalau dalam pandangan kita hanyalah bagi anak-anak saja. Ini yang sangat kita sayangkan. Anak TPA, anak MIN, anak SMP, bahkan tingkat SMP, SMA pun kalau kita lihat kurikulumnya tidak ada lagi Al-Quran, kecuali di pesantren-pesantren ataupun di daerah-daerah. Inilah yang sangat kita sayangkan, hadirin yang dirahmati Allah. Seakan-akan belajar Al-Quran itu bagi anak-anak saja. Menyuka katuha bacut, kadewasa bacutnya hanali baca Quran. Kaji bebet belain menteng. Padahal Al-Quran merupakan dasar daripada segala ilmu. Ilmu fikih Al-Quran, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis Al-Quran, ilmu tauhid Al-Quran. Semuanya bersumber dari Al-Quran. Maka sebenarnya hadirin yang dirahmati Allah, bukan tidak penting ilmu yang lain. Tetapi yang paling penting adalah juga diantaranya kita pelajari bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Karena kalau hanya sekedar baca, semua orang bisa baca. Hari ini kita sudah umur sekian misalnya, sudah ada umur 30 tahun, ada umur yang 40 tahun, ada 50 tahun, dan ada yang lebih daripada itu. Kita tanya kepada diri kita masing-masing, sejauh mana sudah bacaan Al-Quran kita? Jangan jauh dulu. Al-Fatihah yang setiap salat kita baca, yang setiap hari kita baca dalam salat kita, apakah sudah benar bacaan itu? Apakah Al-Fatihah kita yang kita baca itu sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah? Apakah Al-Fatihah itu sudah membuat salat kita bisa sah? Karena dalam mazhab kita dan juga dalam beberapa mazhab yang lain, Al-Fatihah itu la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, kata Rasulullah. La salata. Kalau dalam mazhab yang lain, la salata ini misalnya seperti mazhab Hanafi, mereka memahami la salata di sini tidak sempurnanya salat. Nah, makanya kalau dalam mazhab Hanafi nanti mereka boleh tidak baca Al-Fatihah. Artinya ketika makmum ikut imam, imam sudah membaca Al-Fatihah, maka boleh bagi makmum tidak lagi membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena sudah dibaca oleh imam. Tetapi dalam mazhab kita, hadirin yang dirahmati Allah, Asy-Syafi'i, la salata di sini diartikan la tasihhu. Artinya tidak sah salat. Ya, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Bagi siapa saja yang tidak bisa, yang tidak membaca Al-Fatihah. Termasuk orang yang tidak membaca Al-Fatihah adalah orang-orang yang membaca Al-Fatihah tetapi Al-Fatihahnya salah. Ini yang kita sayangkan, hadirin yang dirahmati Allah. Bagaimana salah dalam Al-Fatihah?
Imam Syafi'i dalam kitab beliau menyebutkan bahwasanya barang siapa yang menambahkan satu huruf dalam Al-Fatihah ataupun mengurangi satu huruf dalam Al-Fatihah ataupun mengurangi tasydid yang kita baca, iyyaka kita baca iyyaka. Kemudian ihdinas sirata yang seharusnya panjang, ra kita baca sirata. Tidak kita panjangkan. Maliki yaumiddin yang seharusnya panjang kita baca maliki yaumiddin. Banyak sekali dalam Al-Fatihah. Dan menurut Imam Syafi'i kata beliau, lam ara salatahu mujziah kata beliau. Orang-orang yang melakukan hal yang tadi menambahkan huruf, mengurangi huruf, kemudian mengurangi tasydid ataupun menambahkan tasydid, maka kata beliau Imam Syafi'i, la ara salatahu mujziah. Maka aku berpendapat bahwa salat mereka itu tidak sah kata beliau. Ini menjadi sebuah muhasabah bagi kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita jadikan Al-Qur'an yang kita baca itu bukan hanya Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan inti. Tetapi semua bacaan kita terhadap Al-Qur'an apakah sudah benar? Apakah sudah tepat? Maka untuk membenarkan yang semua itu, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, kita punya sebuah ilmu yang dikenal dalam agama ini dengan ilmu tajwid ataupun ilmu tahsin Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah, apa ilmu tajwid itu? Nah, sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya ilmu tajwid adalah ilmu, kalau kita artikan secara bahasanya, tajwid itu artinya memperindah. Memperindah, memperbagus, mempercantik, itu tajwid namanya. Tajmil. Kalau kita artikan dari kata-kata jawada. Tajwid artinya adalah memperindah, memperbagus. Kalau kita artikan secara pemahaman para ulama, maka ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara baca Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Itu yang disebut dengan ilmu tajwid. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang benar, yang sesuai diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui, ini yang penting, melalui pemahaman kita terhadap 5 hal yang paling utama. Melalui pemahaman kita terhadap 5 hal yang utama, yang paling penting adalah yang pertama, mengetahui makharijul huruf. Mengetahui makharijul huruf, hadirin. Apa itu? Makharijul huruf itu tempat-tempat keluarnya huruf. Kiban cara baca huruf hamzah, a. Dipat itibit huruf ba bibi. Dipat itibit huruf ain, lam tangku. Dipat itibit huruf fa, bibi. Dipat itibit huruf jim, bak tengah lidah. Menyomupat dikatanya mandum-mandum tempat keluar huruf, maka mudah kita ucapkan. Hari ini kita tidak bisa, kenapa? Karena hana moho. Dan baca ho yang pahnya tak putat ulak dalam kedih lam taku kuna bak lidah. Ataupun bak bibi. Kitanya kadang-kadang hana mupat huruf-huruf yang seharusnya kita baca dengan lidah, kita baca di bibir. Lagi contoh, kita baca ain. Nyo sering tak getanya. Iyyaka menyo getanya tak baca dengan hidung ain. Iyyaka empat. Ain yang seharusnya itu keluar di tengah tenggorokan, itu kita bawa dia ke hidung. Ini salah fatal. Apa yang lain lagi? Misalnya huruf H juga. Ya, kalau huruf H yang sama dengan ain. H. Alhamdu. Kalau salah kita ucapkan H menjadi H, ini fatal sekali dalam membaca Al-Fatihah. Alhamdu yang artinya itu segala puji bagi Allah, maka menjadi alhamdu. Alhamdu itu segala kematian bagi Allah. Nauzubillah. Itu kalau kita salah kita baca yang dasarnya alhamdu menjadi alhamdu. Kemudian dalam Al-Qur'an juga huruf shad, dalam Al-Fatihah juga huruf shad yang ada dalam Al-Fatihah. Ihdinas, kita baca dengan si. Ini juga salah. Shad berubah menjadi huruf sin juga fatal salahnya. Belum lagi dengan cara baca. Tanya menyoda baca huruf-huruf tebai dengku
Menyo hana berat monyong babah lamnya hana betui. Menyo hana menan. Bebeut babah menan di nauf lagenya. Padahal hana perleyan. Tidak perlu seperti itu. Tidak perlu membaca huruf-huruf tebal itu dengan kita monyongkan bibir, tidak perlu. Ada caranya sendiri. Membaca huruf tebal itu cukup hanya dengan mengangkat lidah kita. Nah, itu beberapa contoh yang akan kita kaji dalam pembahasan tentang makharijul huruf. Di mana keluar huruf hamzah, di mana huruf keluar huruf ba, di mana keluar huruf ta. Itu semua sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Tinggal kita mengkajinya, begitu kita dapat, maka langsung itu kita bisa membaca dengan benar. Karena hadirin yang dirahmati Allah, yang dianggap itu bukan suara kita sebenarnya. Artinya yang menjadi patokan itu bukan suara kita. Tetapi bagaimana, di mana kita tempat keluarnya. Artinya kalau kita tahu tempat keluar, maka otomatis dia akan benar bacaannya, hurufnya. Tapi kalau tayang meraba-raba mendang, hana moho, nyopat itu hurufnya. Dan bacanya kayak dibi pulain. Nya menyolagenyan, maka hamupat huruf. Han akan jut hanya baca dengan bacaan yang benar. Makanya untuk bisa mengucapkan huruf dengan benar, hadirin yang dirahmati Allah, 29 huruf hijaiyah mulai daripada huruf A sampai dengan huruf Ya, itu harus kita mengkaji. Yang pertama adalah makharijul huruf. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, kita juga harus mengenal yang disebut dengan sifat huruf. Sifat. Menyobuno taturi urang, taturi huruf, pat itibit huruf, pat itibit urangnya dari pat asal ji. Yang keduanya harus taturi kiban sifat ji. Lagi menyoda contohkan kita mengenal seseorang. Ya. Kata turi nante. Nyo di Ahmad, nyo Muhammad, nyo Sya'ban, nyo Syawal nangonya. Mereka itu berasal dari tempat yang sama. Di Pat tinggai, di Tibreh tinggai. Di Pat tinggai, Dapuri. Karena getanya baru tam berempuak urang yang sama-sama mandua urang Indrapuri. Kemudian nan sama-sama acit, Muhammad mandua, Muhammad. Yang pun Muhammad, yang kedua Muhammad. Untuk tak bedakan antara dua Muhammadnya kiban cara. Taturi sifat. Oh, dengku Muhammad yang dari Muntasinya agak kulit agak kuning-kuning langsat bacut. Ya. Yang dari Sibrehnya agak putih-putih bacut. Yang tiro panik bacut dan tiro panjang. Ya, amban. Yang tiro na janggut, tiro tu hana janggut. Ya, amban. Ya. Jadi itulah cara mengenal orang. Sama juga dengan mengenal huruf.